Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya perbedaan antara Al-Wahid dengan Ahad? Begini, kalau Al-Wahid itu adalah Allah yang Maha Tunggal, yang bisa kita pahami. Jadi yang bisa kita pahami, yang ada di dalam persepsi hati kita, itu kalau Al-Wahid. Jadi Allah yang Maha Tunggal, yang ada di pemahaman kita, yang ada di keilmuan kita, yang ada di persepsi kita. Ini bahasa syariat ya kita. Sementara Al-Ahad, Allah yang Maha Esa, yang sepenuhnya tak terjangkau. Baik itu kemampuan pikiran kita, keilmuan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Ahad itu tadi tidak terdefinisikan dengan ahadiyahnya. Sebab apa? Definisi itu membatasi Allah. Sebab definisi itu membatasi. Itu ada pembatasan. Itulah Ahad, Esa. Sementara Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak tertepi, tidak terbatas. Jadi tidak ada satupun definisi yang bisa membatasi Allah dengan kemahaesaannya, keahadiannya. Kalau Allah Al-Wahid yang Maha Tunggal tadi, Allah yang masih bisa dipersepsi oleh manusia, bisa ditampung oleh pikiran dan keilmuan manusia, itu Allah yang bisa ditampung di dalam hati kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, langit dan bumi tidak bisa menampungku, sebab yang menampung itu harus lebih luas. Nah, misalnya piring menampung daripada jajan makanan, jadi piringnya itu harus lebih luas. Jadi yang menampung tentu harus lebih luas. Sementara tidak ada apapun yang bisa dikatakan lebih luas dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Jadi karena itu langit dan bumi terlampau ringkih untuk bisa menampung Allah. Terlampau sempit untuk bisa menampung Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan daripada hadis qudsi tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi hati hambaku yang percaya, yang beriman itu sanggup menampungku. Nah, yang ditampung di situ adalah Al-Wahid, Allah Al-Wahid, bukan Al-Ahad, bukan ahadiyahnya Allah. Jadi Al-Wahid, Allah yang masih bisa dipersepsikan, masih bisa diterangkan dengan berbagai macam-macam keilmuan, Allah yang masih terjangkau oleh pikiran-pikiran. Jadi Allah yang masih dipersepsikan. Nah, karena dipersepsikan tentu saja mengalami penyempitan. Nah, jadi ketika berbicara Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita tidak berbicara Allah yang mutlak, sebagaimana Allah yang memahami dirinya sendiri. Maka di dalam konteks Allah Subhanahu wa taala tak terjangkau itu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermunajat pada saat itu. Ya ilahi ma'arafna, ya Allah, wahai Tuanku, kami tidak akan bisa mengenalmu sebagaimana engkau mengenal dirimu sendiri. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengenal dirinya tak bertepi, sementara pemahaman manusia termasuk siapapun itu terbatas. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Siapa yang mampu mengukur kedalaman zat ini? Siapa yang mampu mengukur dari mana sampai mana, berapa luasnya? Makanya terkagum-kagum dengan pikiran yang tidak sampai itu tadi. Kita tercengang-cengang, terkagum-kagum. Karena apa? Kepada kemahamutlakan Allah Subhanahu wa taala. Zatnya yang maha mutlak, tidak ada yang bisa memprediksi. Itulah yang perbedaan Al-Ahad dengan Al-Wahid, Esa dengan Tunggal. Nah, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mutlak harus merupakan wujud satu-satunya, harus satu.
Jadi tidak ada di dunia ini, alam semesta ini betul-betul mandiri daripada wujud Allah. Semua ada, itu percikan, bayangan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk alam semesta dan diri kita. Jadi wujud kita ini bukan wujud asli, tapi wujud pinjaman, wujud khoyal, bukan wujud hakiki, tapi wujud majazi, pinjaman semuanya, wujud alam semesta dan seluruhnya. Maka pinjaman, maka siap-siap untuk ditarik, siap-siap untuk hancur kalau tidak bisa mengesahkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyatu, bukan bersatu, tapi memang ahad pada awalnya. Bukan jasad kita menyatu, bukan menyatunya zat lain dengan zat lain, tidak. Tidak ada zat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah itu hanya zat-zat bayangan saja, zat khoyali. Maka Allah yang maha hidup, Al-Hayyun, zat Hayyun. Jadi seluruh makhluk hidup itu sesungguhnya mendapatkan santunan daripada sifat hayatnya Allah, termasuk makhluk dan segala alam semesta. Jadi itu hanya bayangan-bayangan saja. Karena segala sesuatu yang menempel dalam diri kita, misalnya kehidupan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, kelihatannya kita, itu semua berasal daripada sifat Allah, ma'ani, sifat ma'aninya. Nah, persoalannya adalah rasa kita. Ketika rasa ini kita tidak tembus, sehingga tidak merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jelas terang. Padahal jelas dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadi-nadi lehermu. Kepada manusia tersebut. Nah, maka harus betul-betul kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat tak tersentuh, jauh tak berjarak. Itulah karunia tertinggi. Kalau sudah menyadari itu, yang menyadari pun bukanlah kita. Karena siapa yang memberikan roh itu? Roh itu sifatnya Allah. Roh itu adalah wujud kenyataannya. Jadi jangan pernah kita mengambil, merampas hak-hak Allah itu. Makanya sesungguhnya dengan mempelajari ilmu-ilmu kaji diri, kemudian mempelajari daripada ulama-ulama tentang tauhid, kemudian disandingkan dengan Al-Quran dan hadis-hadis, maka disitulah yang kita ikuti. Maka tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala dekat dengan diri kita ini, maka hati itu senantiasa sadar Allah, sadar Allah, sadar Allah. Tanda-tandanya sadar Allah, sadar Allah. Sadar Allah bukan berarti kita ini yang mengingat, kita yang sadar. Nah, bukan. Jadi yang sadar sendiri itu adalah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita ini tidak punya kesadaran sebenarnya. Kita ini hanya prasangka saja, perasaan kita saja yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa berjalan. Perasaan kita saja yang hidup. Maka kita ini, makanya para ulama-ulama arif billah jangan tertahan di pikiran, jangan tertahan di perasaan, tapi sadarilah perasaan itu, sadarilah pikiran itu, sadarilah tubuh itu. Nah, tubuh, hati, nyawa, rahasia tubuh. Nah, kita sering mengira bahwa mata yang melihat, oh ternyata bukan mata yang melihat. Nah, ternyata apa? Ruhani yang melihat, rasa. Ternyata ditarik ke dalam lagi, bukan rasa yang melihat, tapi sir, kesadaran. Ternyata kesadaran itu siapa sebenarnya? Ya akunya siapa di situ. Jadi bukan kita tertahan di rasa, bukan kita tertahan di pikiran. Maka ibarat kita ini menonton bioskop atau kita menjadi wasit di lapangan, kita tidak menjadi pemain bola, kita hanya menyadari orang-orang yang main bola tersebut. Nah, orang-orang yang main bola di lapangan saling tendang menendang dan sebagainya. Jadi kita bukan pelaku, kita hanya melihat pemain-pemain atau pelaku-pelaku, aktor-aktor di dalam dunia tersebut. Jadi kita hanya menyadari pikiran bekerja, kita hanya menyadari rasa itu bekerja. Semisal contoh, kita menyadari kita punya mata yang melihat, kita menyadari ruhani melihat dengan mata itu.
Jadi kita menyadari ruhani yang mampu melihat melalui mata itu. Nah, menyadari, bukan kita merasa melihat, bukan kita merasa mendengar. Kita dibalik rasa itu menyadari rasa yang melihat, menyadari rasa yang mendengar. Nah, seperti tadi, kita bukan menjadi pemain. Kitanya, akuannya kita lebur ke kesadaran itu. Bukan kita menjadi pelaku pemain, bukan menjadi pemain bola tadi. Bukan kita yang merasakan menendang, bukan kita yang merasakan gebuk-gebukan, bukan kita yang merasakan ini. Tapi ketika kesadaran seperti itu terus dilakukan, maka kita hanya tertahan di rasa. Sementara rasa itu adalah ruh. Nah, ruh itu adalah Ahmad atau Nur Muhammad, kenyataan wujudnya. Sementara kita jangan tertahan melebur di situ. Kita harus melebur lagi, masuk ke dalam kesadaran, masuk ke dalam yang kosong itu. Kita harus ke maha ruang, bukan kita mau jadi maha ruang, tapi kita kembalikan keakuan kita ke situ. Kita melebur ke situ, kita fana ke situ. Dari asalnya tiada diadakan, lalu kembali kepada ketiadaan itu. Bukan Allah yang tiada, kita yang tiada, kita yang melebur. Sehingga setiap saat sadar, yang sadar ini Allah, yang disaksikan Muhammad, yang disadar Allah, yang disaksikan Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah wujudnya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita memandang, bukanlah kita memandang rambut, bukanlah kita memandang sosok-sosok apapun, segala sesuatu itu, karena itu khoyal. Kita memandang dari batinnya, kemudian untuk melihat yang batin harus dengan yang zohir, tapi kita tidak tertahan di zohir. Nah, misal contoh ya, ini zohir, kita pandang langsung ke batinnya. Batinnya itu apa? Nah, sudah diajarkan kemarin-kemarin, nur di dalam, nur di luar juga. Tapi ketika sudah paham diri zohir tadi, kita tidak bertubuhkan lagi rambut, kulit, bulu dan sebagainya, itu bertubuhkan nur Muhammad. Berzohirkan diri itu adalah Nur Muhammad, batinnya Nurullah, nur zat mutlak tadi. Jadi zat yang melihat, menyaksikan kepada sifat. Jadi bukan lagi memandang alam semesta, bukan lagi memandang cangkir, bukan lagi memandang layar, bukan lagi memandang. Cuma dalam pandangan syariat, contoh ya begini. Dalam pandangan syariat, kita melihat tubuh yang bergerak, tangan yang bergerak. Ini. Coba lihat. Ini langsung praktek ini teori tapi langsung praktek. Coba lihat. Kita melihat tubuh yang bergerak, tangan yang bergerak-gerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bergerak. Tapi ini dalam pandangan syariat. Tapi dalam pandangan hakikat batinnya itu kita sadari itu afal Allah. Ini afal Allah. Jadi kita memandangnya memang secara syariat itu tubuh yang bergerak, tangan yang bergerak. Tapi dalam pandangan batin hakikat itu adalah afal Allah. Harus seperti itu. Nah, kemudian kita memandang nama-nama sesuatu. Kita memandang namanya rahmat secara syariat, namanya rahmat ya, tetapi kita pandang itu adalah asma Allah, itu adalah asmanya Allah. Seperti asmanya Allah letaknya mazharnya kepada hati. Secara syariat kita punya hati, kita pandang, tapi hati itu dipandang secara hakikatnya itu adalah asma Allah. Jadi kita melihat hakikat bukan kepada syariatnya saja. Cuma untuk melihat hakikat harus ada syariat, karena hakikat itu tidak akan bisa dilihat kalau tidak ada yang syariat. Cuma syariatnya jangan dipegang saja di situ, jangan tertahan di situ maksudnya gitu loh. Nah, kemudian sifat. Nah, kelihatan dalam pandangan syariat, kita melihat yang naik turun nih. Nah, kita melihat ini ruh, ya kan? Ini ruh yang zohir menjadi napas, nyawa zohir menjadi napas. Nah, kelihatannya napas atau nyawa, tapi kita pandang itu secara hakikat itu adalah sifatullah. Maka ketika ada orang itu tidak punya nyawa, tidak punya napas, berarti dia buta, tuli, bisu. Kayak begitulah keadaan kita. Jadi kita pandang bukan lagi napas, kita pandang bukan lagi nyawa, tapi kita pandang adalah sifatnya Allah.
Jadi yang kita pandang adalah langsung ke sifat. Jadi ketika melihat, yang melihat itu sifat Allah, yang mendengar itu sifat Allah. Nah, yang berkalam itu sifat Allah. Nah, kemudian zatnya Allah yang kosong itu, dibalik daripada sifat itu, dibalik sifat yang maha ruang itu, zat hidup itu. Nah, seperti itu. Jadi pandangannya ke situ, bukan kepada zat yang batang tubuh itu. Itu hanya mazhar, itu hanya kenyataan saja. Kenyataan mazharnya bukanlah wujudnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi langsung tembus kasyaf maknawi, bukan kepada tertahan kepada lahirian. Nah, jadi itu tadi. Jadi jangan pernah kita menyandarkan, melihat hanya dengan pandangan syariat saja. Tembus ke batinnya, tembus ke batin, lalu untuk melihat yang batin, lihatlah ke zohir. Sama dengan kita sadari bahwa gerakan ini adalah af'al Allah, ganti, bukan lagi gerakan tubuh tapi af'al Allah. Kita sadari hati ini bukan lagi hati tapi asma Allah. Kita sadari nyawa ini bukan lagi nyawa tapi sifatullah. Kita sadari zat yang maha ruang itu bukan lagi daripada rahasia, tapi itu adalah zat Allah. Jadi tubuh, hati, nyawa, rahasia terganti dengan af'alnya, terganti dengan asma'nya, terganti dengan sifatnya, terganti dengan zatnya, baru kita sholat. Seperti mau berdiri sholat itu, kita jadikan af'alnya kita, tubuh kita ini daripada af'al Allah, hati kita daripada asma Allah, kemudian nyawa kita daripada sifat Allah, zat rahasia itu daripada zat Allah. Jadi ketika takbir, zat sifat asma af'al yang bertakbir, zat sifat asma af'al yang ruku. Siapa itu zat sifat asma af'al? Alif lam lam ha, tidak perlu diucap. Itu kalau jalur tauhid. Tapi kalau jalur nur Muhammad, yang penting tahu asal mula kejadian daripada Nur Muhammad daripada zatnya Allah, zat Allah daripada Rabbul Izzati, tertahan di situ. Berhenti penghabisan di situ. Maka kita sudah tahu bahwa zat Allah wujud kepada Ahmad. Wujud kepada Ahmad, kemudian masuk kepada batang tubuh. Jadi di dalam Ahmad itu, di baliknya Ahmad, nyawanya Ahmad itu adalah zat Allah, zat mutlak itu. Maka kita sadari bahwa sebenar-benarnya yang melihat adalah Allah, yang mendengar adalah Allah, yang berkalam adalah Allah. Jadi batin Allah, diri zohir adalah sifat adalah Nur Muhammad. Cuma diri zohir ini jangan bertubuhkan tubuh jasmani. Kita sudah mengganti, kita sudah bertubuhkan nurani, kita sudah bertubuhkan nyawa. Kemudian nyawa itu adalah zat. Bukan kita bertubuhkan yang ini, yang pakai topeng palsu, yang pakai muka palsu, yang pakai wujud khoyal. Bukan. Tubuh kita telah diganti dengan nyawa. Kita sudah bertubuhkan nyawa, kita sudah bertubuhkan nyawa, ruh. Ruh itu tiada lain daripada nur. Jadi kita sudah bertubuhkan nur, berbatikan robbani. Begitu. Jadi sadarnya di situ. Jadi kemana-mana Allah menyaksikan Nur Muhammad, Allah menyaksikan Nur Muhammad. Bukan ini Nur Muhammad, tapi tiada lain. Bukan yang dimaksud apa yang kita lihat itu adalah Nur Muhammad langsung yang kodim, tidak. Ini adalah muhaddas. Cuma kita pandang batinnya adalah kodim. Kita langsung ke batinnya. Kemudian untuk melihat yang batin, harus ada yang zohir. Karena kalau tidak ada yang ini, tidak ada yang syariat ini, tidak ada yang nampak ini, tidak akan bisa kelihatan yang batin. Jadi seperti itu cara pandangannya. Jadi tadi Allah dengan zat Allah dengan bayangan-bayangannya, zat Allah dengan cermin-cerminnya. Jadi seperti itu kesadaran itu. Jadi kita jangan tertahan di pikiran, kita jangan tertahan di rasa. Kita masuk ke dalam kesadaran. Di dalam kesadaran itulah akuannya siapa di situ. Akuannya kita telah lebur kalau sudah seperti itu, karena kita sudah tahu yang berlihat, yang mendengar itu sebenar-benarnya hakikatnya adalah Allah. Jadi sudah, mau kemana lagi? Tinggal disadari, tinggal disetir kesadaran itu. Jadi ketika merasakan bahagia, sedih, sakit hati, iri, dengki, bukan kita sudah mati maknawi, diam. Makanya diam secara
penyaksian inilah yang dikatakan wusul itu. Jangan kita mengaku wusul-wusul, karena itu berarti belum wusul, karena kita belum diam. Jiwa ini belum diam. Jiwa ini masih bertanya-tanya. Kalau masih ada bertanya-tanya tentang ini, tentang A, B, C, D, E, F, G sampai Z, berarti kita itu belum dikatakan jiwa yang telah tenang, belum dikatakan mati maknawi, karena masih ada pertanyaan tentang itu. Sementara kita sudah dengan perjalanan singkat ditunjukkan langsung bahwa alam semesta itu adalah cerminnya. Alam semesta itu juga tiada lain daripada Nur Muhammad, karena wujudnya itu lahir daripada, terbit daripada Nur Muhammad. Meskipun wujud khoyal, terbitnya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad terbit daripada zat Allah terbit daripada zatnya zat, yaitu Tuhan yang sebenar-benarnya. Tuhan yang sebenar-benarnya tidak ada yang bisa untuk mengira-ngiranya seperti apa, tidak ada yang bisa menyebut-nyebutnya seperti apa, tidak ada yang mampu mengenalnya seperti apa keadaan Tuhan yang sebenarnya. Maka itulah dikatakan oleh para ulama, kalau ada yang mengatakan Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, berarti bukan Tuhan. Itu hanya prasangka-prasangka. Maka wajib diam di sini, wajib mati, diam dalam penyaksian. Maka itu tadi puncak daripada segala tauhid-tauhid yang ada itu hanya sampai tauhidul zat. Tauhidul zat. Tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, wa tauhidul zat. Di atasnya sudah tidak bisa. Zat ini, zat mutlak, itulah yang bernama ilahi atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Tuhan itu sebenarnya tidak bernama, tidak berzat, tidak bersifat, tidak beraf'al. Barang siapa yang menyembah nama syirik, barang siapa yang menyembah zat syirik, barang siapa yang menyembah sifat syirik, barang siapa yang menyembah af'al syirik. Maka ini di mana dalilnya, Mas? Di mana antum dapat dalil? Hadis qudsi buka. Barang siapa, kata Allah, barang siapa yang menyembah zatku kafir, barang siapa menyembah sifatku kafir, menyembah asma dan af'alku kafir. Maka sembahlah aku. Jangan kau sembah zatku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah af'alku, tapi sembahlah aku. Aku tuh yang Rabbul Izzati itu. Cuma untuk mencapai tahap aku harus melewati tauhidul af'al tadi, asma'nya, sifatnya, zatnya. Kemudian yakini bahwa di atas itu masih ada aku, masih ada Rabbul Izzati, Tuhannya zat. Apa yang kita lakukan di situ? Diam sediam-diamnya, habis ma'rifat, habis thariqah, habis hakikat, habis syariat. Diam. Bukan berarti kita diam kemana-mana, diam, dipanggil zikir, dipanggil tahlilan, mending orang-orang semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita lebih baik diam. Enggak begitu. Yang diam itu si jiwanya, zohir batin. Zohir batin sudah lebur kitanya, jiwanya sudah mati, diam. Zohir batin nggak ada, hanya Allah Ta'ala. Zohir batin jangan dipahami tadi zohir ini jasmani, batin itu ruh. Bukan lagi bertubuh jasmani, bukan lagi berbatinkan ruh, bukan. Makanya pahami tadi dalam pandangannya. Bagaimana pandanganmu? Kalau pandanganmu masih bertubuh jasmani, kalau pandanganmu masih mengatakan ini alam semesta, itu salah persepsi. Sementara para ahli sufi tembus pandangannya, tembus pandang begitu loh. Jadi kalau kita melihat televisi, kita menonton televisi, bukan lagi kita menonton televisinya, tapi yang di dalam televisi itu loh, yang main film, ya, ada Lucinta Luna, ada Baim Wong, ada Mas Syahwan di dalam film, ada Rahwana, ada Rama, ada Sinta dan sebagainya. Itu yang dilihat, bukan televisinya. Oh, televisi berapa ukurannya lagi, kita tidak fokus ke situ lagi. Kita fokusnya ke dalam televisi itu. Cuma untuk melihat yang di dalam televisi itu, untuk melihat yang di dalam televisi itu harus ada televisinya. Seperti itu loh. Jadi untuk mencari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan cari kemana-mana, cukup menyelami diri, karena ada rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala di diri itu, bukan di dalam diri. Bukan Allah ada di dalam diri,
tapi kitanya ini semua ada di dalam zatnya Allah. Jadi tidak bisa dibilang di dalam diri. Allah itu bukan di dalam, bukan di luar, tapi al-muhit, maha meliputi segala sesuatu. Ada orang mengatakan Allah itu ada di dalam diri, itu salah, itu keliru. Kita Allah itu ada di diri, bukan di dalam diri, bukan di luar diri. Kalau kita bilang di dalam, siapa yang di luar? Dibilang di luar, siapa yang di dalam? Dibilang di dalam, di luar, terus siapa yang di sana? Nah, jadi jangan salah paham, jangan salah paham. Jadi seperti itu. Nah, begitulah juga kita di sini pahami. Jadi Allah itu ketika dikiaskan oleh ulama, kalau mau tahu Allah yang sebenar-benarnya Allah, maksudnya Rabbul Izzati, sebenar-benar dirinya Allah, meskipun Allah itu tidak bernama, sebenarnya dirinya Allah, maksudnya Tuhan itu tidak bernama. Untuk mendapatkan definisi yang sesuai di ayat Al-Quran itu adalah laisa kamitslihi syai' dan Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad, aku tuh ahad, esa. Begitu. Jadi segala sesuatu jangan memandang lagi sesuatu itu, tapi pandanglah di balik maha segala sesuatu itu. Pandanglah itu, pandanglah kepada diri, bahkan alam semesta itu sudah tidak ada lagi rasa-rasa itu, tidak ada lagi kesadaran bahwa alam semesta itu ada, bukan dihayal-hayalkan, bukan dipanak-panakkan, bukan, karena memang itu sesuatu dimazharkan, tapi kita melalui pandangan hakikat, bukan pandangan syariat saja semata. Seperti itu. Oke? Makanya dikatakan asy-syari'atu bila haqiqatu atilah, al-haqiqatu bila syari'atu batil. Syariat tanpa hakikat sia-sia, sia-sia, kosong. Hakikat tanpa syariat batil. Begitulah pandangannya. Jadi syariat tanpa hakikat sia-sia, hakikat tanpa syariat batal. Jadi kita juga pandangannya kepada ke diri dulu deh, ke diri dulu deh, fokus ke diri. Pandangan kita, tubuh ini kita hilangkan rasa-rasa tubuh itu adalah af'al Allah, af'alnya Allah, geraknya ini, gerak-geraknya ini bergerak, diam, gerak, diam, gerak, diam. Jadi gerak dan diam kita, kalau sudah kita berarti sama dengan yang alam semesta itu. Maksudnya kita ke diri dulu, kalau sudah sempurna di diri itu sudah sama itu, gerak dan diam diri, gerak dan diam alam semesta. Kita pahami, kita tidak memandang lagi itu geraknya alam semesta, itu geraknya diri kita, bukan, tapi itu adalah af'al Allah. Asma kita, kolbu kita itu jangan lagi dipandang kolbu kita, tapi asma Allah. Nyawa itu lagi dihilangkan, kesadaran nyawanya itu dipandang adalah sifatullah, zat. Zatnya itu zat kita, rahasia, dipandang adalah zat Allah, bukan yang ini, bukan yang maha ruang itu, yang kosong itu. Makanya kedudukannya Ruhul Kudus itu dipusar di sini. Kedudukan daripada Nur Muhammad itu ada di sini. Kemudian naik turun dia menjadi roh idofi. Jadi seperti itu. Kalau yang Ruh Kudus ini yang keluar, itu alamat. Maka para sufi, para wali, para orang-orang makrifat, biarlah sebenarnya kita tidak tahu kapan kematian kita, kita tidak tahu ini dan itu, kita ini dan itu. Yang penting satu yang paling dipegang, apa? Jangan pernah terpisah ruh dengan jasmani. Kapan-kapan terpisah, bercerai, nanti akan hancur, akan menjadi kambing, menjadi kambing, jadi kambing. Jadi joker, jangan jadi kambing, jangan jadi binatang, bahkan lebih hina daripada binatang itu. Jadi betul-betul inilah yang perlu satu dipegang, jangan pernah terpisah Ruhul Kudus dengan jasadmu, karena kapan-kapan terpisah hancuy Mas Yanto, hancuy. Jadi kita harus
tersentuh dengan ini. Jangan memandang daripada kalam-kalam yang ada pada seseorang, tapi itu adalah sifat-sifat Allah yang berkalam. Sifatnya yang berkalam ternyata bukan sifat, itu daripada zat juga. Begitu. Itu kalau jalur tauhid tadi begitu. Jadi kita memandang gerak dan diam tubuh kita itu adalah af'al Allah. Kita memandang hati kita itu adalah asma Allah. Kita memandang nyawa kita bukan lagi nyawa tapi adalah sifat Allah. Zat adalah zat Allah, bukan apa-apa, bukan kemana-mana, ke diri dulu. Kalau sudah paham diri bahwa pasti kenal sama dengan yang di luar, sama dengan alam semesta semua. Gerak dan diam diri sama, gerak dan diam diri alam semesta sama. Itu pandang af'al. Ini jalur tauhid. Kalau jalur nur itu tadi hilangkan jasmani, hilangkan rasa-rasa jasmani. Bukan dihilangkan jasmani, bukan dihancurkan, dipotong-potong satu-satu, enggak. Bukan dihayal-hayalkan ini jasmani. Dihayal-hayalkan, kapan bisa hancur ini, tidak ada suara-suara, tidak ada hayaan. Bukan, ada ini loh. Ini dijadikan, ini dihilangkan rasanya, kesadarannya bukan lagi kita bertubuh jasmani tapi nurani, berbatinkan robbani. Jadi sudah batin Allah Muhammad. Allah Muhammad pun jangan dikira dua, tapi tiada lain. Muhammad itu adalah sifatnya, sifat tiada lain daripada zat, begitu. Ahmad wa Allah, Ahmad Ahad. Nah, jadi mungkin begitu itu ya. Jadi ketika di akhirat nanti tidak pernah dikatakan sampai kapanpun, hei saudara-saudara, apa yang kamu pikirkan, apa yang kita pikirkan terdahulu bahwa Allah SWT itu akan dilihat dengan zatnya yang sebenarnya di akhirat, itu tidak ada. Saya berani bertanggung jawab, semua guru-guru kita, semua orang-orang yang telah pergi mendahului kita dahulunya dari turun temurun mengatakan seperti itu. Itu terserah yakin apa tidak. Yang ditemui adalah Nur Muhammad Nawi itu. Itulah yang ditemui. Itulah Nur Muhammad itu. Ahmad itulah. Sampai kapanpun zat mutlaknya Allah tidak akan pernah muncul, saudara-saudara. Tidak akan pernah berubah begitu-begitu aja terus. Mau kemana? Siapa yang bisa mencela zat mutlak ini? Mau dicela bagaimana ini? Mau dihancurkan bagaimana? Mau dibasokan, mau apa? Tidak bakal bisa. Siapa yang bisa mencela Allah? Zatnya mutlak. Mau dicece, mau dihina. Kenapa kok terlalu tinggi? Kenapa kok bentuknya begini? Sementara Allah itu zatnya bukan jisim, bukan jirim, bukan arad, bukan lain sebagainya. Makhalafatul lil hawadith. Jadi begitu. Jadi kalau tinggal pilih mau jalur tauhid, jalur nurka. Jalur tauhid ya ada zikir-zikirnya, jalur nurka ada juga cara-caranya. Tinggal dipilih, mau dua-duanya juga bagus karena ujung-ujungnya sama aja. Jadi mungkin seperti itu. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.